Dengarkan perkataan JK ini. Habis waktu kita. Dia bilang biaya ongkos mahal. Ini terbukti. Kalau dia yang mendanai Roy Suryo CS, meskipun dia bilang tak mendanai, ternyata perkataannya ini membuka aibnya sendiri. Bapak tetap sebagai pimpinan saya, dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati, dan beberapa kali saya juga mendapatkan support, dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Pak Yusuf Kalla, kalau Anda nonton video saya dan uangnya Anda masih ada, tolong biaya itu Roy Suryo dan teman-teman suntik dana lagi. Pak, udah umur segini masih sibuk ngejar dunia terus ya. Hehe, namanya juga hidup, Mon. Berhenti ngejar, ya berhenti makan. Bapak orang hebat, wawasan luas, tapi Bapak nggak merasa sudah masuk perangkap? Ah, masa, Mon? Justru saya yang pegang papan caturnya. Nggak selamanya orang bisa terus di atas, Pak. Ada waktunya juga jatuh. Ah, itu cuma cerita, Mon. Nyatanya saya masih berdiri kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin lagi ya. Ada Plin ya. Yang diduga netizen telah membuka aibnya sendiri alias membuka rahasianya sendiri, kebohongannya sendiri. Dalam pernyataannya saat meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik agar polemik ini segera selesai, secara tidak sadar mungkin ya teman-teman ya, Chaplin ini telah menyebut bahwa ya dirinya telah rugi banyak gitulah kurang lebihnya. Bahkan sampai menyebut angka puluhan miliar. Termasuk biaya untuk membayar pengacara. Aduh Plin. Akhirnya banyak netizen yang menilai pernyataan itu sama halnya si Chaplin telah mengungkap ya bahwa dirinya lah yang selama ini menjadi dalang isu ijazah palsu dan membiayai si Dewa Panji dan kawan-kawan, termasuk terkait membayar pengacara. Ya kita harus maklum lah ya, semakin tua seorang manusia itu bukan semakin cerdas ya, justru semakin banyak koplaknya karena kemampuannya semakin menurun. Bahkan ya si Sugi Nur ya semacam sangat yakin ya bahwa si Chaplin lah yang memang selama ini mendanai si Dewa Panji. Bahkan si Sugi Nur itu meminta Chaplin agar memberi si Dewa Panji sponsor lagi gitu. Aduh, Plin. Akhirnya orang besar itu muncul sendiri. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dengarkan perkataan JK ini. Habis waktu kita. Dia bilang biaya ongkos mahal. Ini terbukti. Kalau dia yang mendanai Roy Suryo CS, meskipun dia bilang tak mendanai, ternyata perkataannya ini membuka aibnya sendiri. Gimana menurut teman-teman? Dengarkan katanya netizen barusan melalui hasil rekayasa AI ya. Suaranya hasil rekayasa AI, tetapi tentu saja AI ini dibuat oleh seorang netizen, kan seperti itu ya. Jadi saya mengatakan bahwa barusan ini adalah pendapat seorang netizen yang sepertinya kok agak-agaknya. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak? Aduh, kalau saya mah no comment. Lanjut. Pak Yusuf Kalla, kalau Anda nonton video saya dan uangnya Anda masih ada, tolong biaya itu Roy Suryo dan teman-teman suntik dana lagi. SBY
Kalau memang benar Anda masih punya dana dan mau suntik lagi dana, siapa yang mau biaya? Kalau saya punya, saya Walah, halah. nggak punya ini. Pak JK udah sampai lapor polisi karena dituduh dianggap menjadi bohir atau penyedia dana untuk isu ijazah Pak Jokowi. Ini malah Gus Nur bilang, kalau uangnya masih ada, silahkan didanai katanya. Pak JK aja sekarang lagi ngusut, lagi membantah berarti kan? Lebih dari sekedar membantah bahwasanya dia mendanai. Ini malah Gus Nur bilang kalau masih ada uangnya, danai lagi, SBY danai lagi gitu. Ya ampun, ini kan nggak sinkron jadinya. Berarti kan beliau ini jadi menganggap Pak JK itu beneran mendanai. Kalau uangnya masih ada, silahkan danai. Jelas-jelas Pak JK di sini membantah, meskipun kita tahu bahwa tuduhan yang dilakukan Rismon itu adalah AI sebenarnya. Itu kemungkinan AI loh. Tapi malah ini orang malah mengatakan kalau masih ada uangnya silahkan didanai katanya. Ya ampun. Pak Yusuf Kalla, kalau Anda nonton video saya dan uangnya Anda masih ada, tolong biaya itu Roy Suryo dan teman-teman suntik dana lagi. Begitu susahnya Pak JK untuk mengelak dan berusaha untuk membersihkan namanya gitu kan. Ini malah disuruh lagi sama beliau ini. Astaga naga. Nah ya, jadi bukan hanya netizen aja, naga-naganya, si Sugi Nur ya, ya tahu sendirilah ini. Ya, saya nggak mau menyebut nama gelarnya gitu ya, gelar keagamaannya ya. Sepertinya yang bersangkutan ini semacam percaya atau yakin gitu ya bahwa yang menjadi bohir atau dalang ya di balik isu ijazah palsu selama ini ya si Caplin begitu ya. Buktinya dia mengatakan, "Ayo kasih lagi, Blin." Ya, kalau punya uang kasih lagi ya, jelas punya uang lah. Iya toh? Iya. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Hotel kami dapat bantuan dan penginapan dapat bantuan. Kalau makanan Hotel untuk berapa kamar tuh? saya pisah untuk perempuan. Iya, berapa kamar total? Itu kita tutup. Kira-kira ada berapa? Ada 27 kamar ya. 27. Oh ya, kalau dihitung, waduh banyak sekali. 1 M pribadi. Oh enggak. Kita nggak bicara M lah. Ratusan juta. Ya oke lah, ratusan. Itu Ratusan juta. Iya. Wow, ratusan juta. Bayangkan nih, cuma-cuma. Nggak mungkin. Nggak percaya kita. Dealnya apa nih? Dikasih duit ratusan juta buat ngapain? Ngaku kalian? Keceplosan, ada jejak digitalnya nih. Inilah pernyataan Roy Suryo yang mengaku pernah mendapat support dari JK. Tapi saya hormat kepada Pak JK. Bapak tetap sebagai pimpinan saya. Dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati. Dan beberapa kali saya juga mendapatkan support dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Support apa Roy Suryo? Ngaku Anda. Support apa yang dimaksud? Di tengah-tengah tuduhan Rismon ke Pak JK, katanya Pak JK itu pendana nih. Bohirnya ini nih. Ini kenapa Roy Suryo ngomongnya begitu? Terima kasih Pak JK. Anda pimpinan saya, terima kasih supportnya. Lah. Ngaku dia. Apalagi nih? Roy Suryo dukung JK polisikan Rismon 11.000%. 11.000 triliun persen. Banyak amat. Meski yakin itu rekayasa AI. Ini berdasarkan dendam berarti ke Rismon. Harusnya kalau bener tahu itu AI, Roy Suryo ngasih tahu ke Pak JK. Pak JK tahu nggak sih ada AI? Umur segini mungkin nggak ngerti ya, nggak ngikutin perkembangan teknologi gitu. Tapi itu bohongan Pak JK. Itu namanya AI, kecerdasan buatan. Kasih tahu, malah dijerumuskan. Laporin Pak JK. Seakan-akan makan tuh, malu kamu. Mas Roy, Ya. pertanyaannya Mas Roy, kalau memang Tifa itu ahli dalam meneliti perilaku, kenapa tidak meneliti perilaku ataupun wajah Rismon sejak isu ijazah Yamaguchi-nya diungkap oleh Bang Andi Aswan? Ya, itu yang saya tahu memang akan dilakukan juga oleh Dr. Tifa. Ya, yang namanya pembohong sama pembohong ketemu ya saling bohongan aja. Kok jadi ngaku, ya kan? Satu-satunya orang yang ngaku ahli tapi keahliannya kita istilahnya ya, ragukan. Bukan satu-satunya sih, kayaknya semua orang di gerombolan mereka tuh keahlian mereka diragukan begitu. Misalnya Roy Suryo, ahlinya apa? Neliti bokep. Iya. Mohon maaf nih, karena Roy Suryo namanya mencuat gara-gara ada banyak kasus asusila, kemudian video-video tidak senonoh itu dianalisa sama dia.
Makanya ketika Pilpres, Habibur Rahman Gerindra itu menyarankan Roy Suryo, udah daripada meneliti pemilu-pemilu politik-politik yang nggak jelas, nggak punya keahlian, neliti bokep aja. Ingat kan soal itu? Nah sekarang Rismon mungkin bahasanya intelek ya, teknis, kemudian tahu apa istilahnya, istilah-istilah teknis, software, tapi ternyata ijazahnya juga diragukan keasliannya. Terakhir nih, Tifa yang ngakunya ahli ekspresi atau apa gitu ya kan. Tapi kalau misalkan sekarang Rismon sudah berkhianat ke mereka, kalau memang Tifa ini seahli itu bisa membaca ekspresi, kok dia bisa ditipu sama Rismon? Hah? Penjelasannya gimana? Logikanya gimana? Katanya ahli membaca ekspresi. Kok Rismon sekarang berkhianat? Kalian bilang? Nah ya, saya nggak perlu banyak komentar, tapi kita fokus saja dengan apa yang disampaikan oleh si Dewa Panci tadi di bagian tengah. Kok sepertinya ada benang merah begitu ya. Saya nggak menuduh loh ya. Saya nggak menuduh, saya menduga, dan bahkan saya tidak menyebutkan nama sama sekali. Kenapa Bang? Takut. Bukan persoalan takut, enak. Ya takut dengan enak itu beda ya. Tapi coba fokus dengan apa yang disampaikan oleh si Dewa Panci tadi. Semacam ada benang merah gitu ya, dengan apa yang diduga oleh netizen di video sebelumnya. Lanjut. Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Permasalahannya Pak JK tidak segampang dan semudah itu. Ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, selesai masalah, case close. Nggak semudah itu Pak. Karena apa yang Bapak sampaikan itu sudah pernah diutarakan, disampaikan juga oleh para tersangka lewat kuasa hukum mereka. Saat itu mereka teriak-teriak, udah tunjukin aja ijazahnya. Kalau memang ada, case close, selesai masalah. Ternyata apa? Begitu ditunjukkan digelar perkara khusus, padahal sebenarnya itu nggak boleh. Bukti itu harus ditunjukkan di pengadilan, tapi karena kemurahan hati, kebaikan hati Pak Direktur Kriminal Umum saat itu, Pak Imam, memperbolehkan, ya. Mereka melihatlah di situ, ya. Dikonfirmasi, embossnya ada, watermarknya ada, bintasan merahnya ada. Begitu sampai keluar, tetap aja kuar-kuar. Bahkan kata mereka, justru melihat ijazah Pak Jokowi itu makin meyakinkan bahwa ijazah itu palsu. Ya, salah satu tersangka Pak Roy Suryo mengakui watermarknya ada, tapi tipis katanya. Selesai masalah ketika melihat itu? Enggak. Masih saja bergulir sampai sekarang. Contoh lainnya Pak, waktu itu Mas Gibran, waktu jadi wali kota, dituntut untuk menunjukkan ijazahnya. Sudah ditunjukin, ya, di hadapan wartawan, direkam pula. Selesai masalah? Enggak. Akhirnya digugat, ya. Dan gugatannya nggak main-main. 250 TK berapa itu? Nggak main-main. Dan salah satu tersangka di klaster 1, yaitu Pak Rizal Fadila, belak-belakan mengatakan sebenarnya kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan murni kasus hukum, tapi ini kasus politik, dipolitisasi. Makanya kata Pak Rizal Fadila, dicari-cari kesalahannya. Kayaknya Bapak kurang main media sosial deh, ya. Coba sekali-sekali Pak luangkan waktu, ya, searching gitu ya, pemberitaan terdahulu gitu mengenai perkembangan ijazah Pak Jokowi ini, gitu ya Pak. Gini loh ya,
Orang kalau udah tua, ya kan, anggap saja si Chaplin ini kaya, ya kan. Tetapi kayanya itu kan dia dapatkan jauh sebelum dia tua ya, pada saat dia muda atau mungkin orang tuanya udah kaya, jadi memulai usaha itu dengan modal yang tidak terbatas, akhirnya membuat dia semakin kaya, ya kan. Tapi tolong bedakan orang kaya dengan orang dengan usia gitu loh. Kalau udah tua macam si Chaplin, disuruh belajar bikin TikTok, gak bakal bisa. Disuruh belajar bikin YouTube, gak bakal bisa. Jadi intinya sebetulnya si Chaplin ini tidak melek informasi, gitu. Iya, jadi dia nggak tahu bahwa Jokowi sudah pernah menunjukkan ijazahnya, ya kan? Bahwa Polda Metro Jaya juga sudah pernah menunjukkan ijazah asli Jokowi di hadapan para tersangka. Si Chaplin nggak tahu. ada lanjut. Memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Lihat. Si Charlie Chaplin ya kan, sang provokator gitu loh, yang pemikirannya sangat jahat dan licik gitu loh, yang ingin mempermalukan Bapak Jokowi. Padahal si Charlie Chaplin ini dulunya adalah wakil presiden ya kan, yang diangkat oleh Bapak Jokowi gitu loh. Kalau tidak ada Bapak Jokowi, Anda itu Charlie Chaplin, Anda tuh cuman kakek tua gitu loh, kakek tua bangka gitu loh. Tetapi kesombongan Anda itu sangat besar gitu loh kepada Bapak Jokowi ya kan. Inilah yang dikatakan orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu cara berterima kasih gitu loh kepada orang yang sudah membantu Anda gitu loh, yaitu Bapak Jokowi ya kan. Saya tadi pikir kok Charlie Chaplin ini bisa-bisanya gitu loh mengatakan hal tentang jasa Bapak Jokowi gitu loh. Tinggal tunjukkan aja yang aslinya. Berarti mereka ini semua sudah bersekongkol gitu loh untuk menjatuhkan Bapak Jokowi gitu loh. Emang otak kalian sudah busuk semua gitu loh. Entah apapun yang kalian gunakan, cara-cara yang jahat ataupun cara-cara yang tidak pantas, pada akhirnya kalian akan kalah gitu loh melawan Bapak Jokowi kan. Bapak Jokowi itu tidak banyak bicara, tapi dia memantau gitu loh tingkah laku kalian gitu loh, satu persatu gitu loh. Jadi untuk para gerombolan-gerombolan bahasa sakit hati, kalian mau melakukan cara apapun, pada akhirnya kalian akan kalah gitu loh. Karena Bapak Jokowi itu orangnya baik, presiden terbaik di negara ini. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia banyak tindakan gitu loh. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan berkali-kali. Kalian tak akan menang melawan Bapak Jokowi gitu loh. Karena Bapak Jokowi itu orangnya baik. Jadi Charlie Chaplin, kau itu cuma orang yang licik gitu loh, orang yang rakus akan kekuasaan dan jabatan gitu loh. Segala cara kau gunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi gitu loh. Itu aja sih poin utamanya. Terima kasih. Ya iyalah, namanya juga pengusaha, ya kan? Sedikit-dikit usaha apa bang? Nipu, nipu rakyat. Ada. Coba tanya itu si Chaplin sekarang ya. Plin, berapa Plin? Dana yang kau keluarkan untuk demo kenaikan BBM Plin, sampai kau bikin statement agar pemerintah menaikkan BBM. Gimana sih bang maksudnya ya? Si Chaplin ini diduga sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya kan untuk menginisiasi demo-demo kalau BBM dinaikkan. Nyatanya BBM gak jadi naik kan, rugi bandar. Ini dugaan saya ya. Lanjut. Pak, udah umur segini masih sibuk ngejar dunia terus ya. Hehe, namanya juga hidup mon. Berhenti ngejar, ya berhenti makan. Bapak orang hebat, wawasan luas, tapi bapak nggak merasa sudah masuk perangkap? Ah masa mon, justru saya yang pegang papan caturnya. Gak selamanya orang bisa terus di atas pak, ada waktunya juga jatuh. Itu cuma cerita mon, nyatanya saya masih berdiri kok. Ya beda lah ya kan. Orang kaya dengan orang cerdas itu beda. Ya, orang jenius dengan orang kaya itu beda. Ya inilah bedanya, ya kan? Dia ngerasa dia masih di atas angin gitu loh, mengendalikan bedak catur. Nggak taunya bedak caturnya dipegang oleh Pak Jokowi, walaupun nggak kaya-kaya banget. Ada. Mon, jangan hanya rambutnya aja yang kau potong, kumisnya itu potong juga ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.